10. Iya. Hmm. Itu makainya bilangnya misalkan 25. Nah, 25 Hmm. itu berarti salah satu apa? eh, istatun dulu terus baru khamsatun khamsah ataukah khamsah istatun gitu bunyinya. Angka yang kecil dulu ya. Jadi 25 berarti limanya dulu. Apa 5? Nah, khamsah Homsa. Kemudian 20. eh, isna is istatun. Isna ini isna apa 20 itu? itu isrun nanti ya. 20 itu Oh, isrun atau isrin. Nanti dikasih wawu di tengah-tengahnya jadi khamsa wa isrun atau khamsa wa oh. isrin. Khamsah wa isrun itu berarti 25 begitu nih. 25. Nanti yang lain juga seperti itu. Misal 26 coba Enam, 6-nya dulu. enamnya tuh. Baju saya ini. 6 itu 6. sitatun. 6 Ya, sitatun. gabung dengan tadi 20. Sitatun wa isrun. Iya benar. Sita wa isrun. Sita tuh. Sita wal isrun. Ini waktu belajar itu apa namanya? Menyebutkan ayat ketika setoran sama Seko. Saya enggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Oh iya. Hmm. Di ayatnya itu Nanti kan saya tahunya ke anak-anak TK kan hanya angka 1 sampai 10 aja, kawan. Jadi waktu mengucapkan apa namanya yang di atas angka 10 itu agak kesulitan dengan saya. Terus yang kedua, karena Hmm. belajar sama anak-anak, jadi kadang-kadang ini melatih untuk yang kemarin disampaikan saat itu yang ada apa? Bagaimana kabarmu? Saya Hmm. ini kayak gitu bahasa Arab yang kemarin itu yang di apa di YouTube itu di halaman berapa kok saya waktu lihat di bahasa Arabnya yang apa file materi PDF itu enggak ada. Oh yang oh bukan yang ini kayaknya ya, yang di Yang kelas satunya ya. kenalan itu ya. Itu di kitab Arabiyah Baina Yadaik. Oh, beda lagi nih bukan yang kemarin Beda. itu. Hmm, Kalau terima ini kasih. terus dulu. Ya nanti insya Allah juga kita akan pelajari ya masalah angka atau dalam bahasa Arab itu disebut dengan adat wal ma'dud ya. Nanti ada tata caranya dalam menyusun angka-angka di dalam bahasa Arab. Baik, sambil kita mulai ya. Ini langsung saya mulai apa admin dulu yang membuka? Langsung saya mulai ya sepertinya. Baik, Ahlan yang sudah bergabung sambil nunggu yang lain ya, nggak apa-apa. Kita buka dulu mungkin. Ya, pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya, Senin 5 Mei 2025 kita berkumpul bertatap muka ya sekalipun via online di forum eh, kajian ini ya, pembelajaran Kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Kita sudah menyelesaikan mungkin pembahasan mengenai istifham, tanda tanya, dan juga penggunaan isim isyarah hada. Saya harap ada catatan ya dari pertemuan sebelumnya. Nanti atau yang belum mencatat nanti bisa dipindahkan, bisa di kertas atau mungkin di catatan HP, laptop ya dan seterusnya.
Baik, kita akan melanjutkan ya. Cuma mungkin kita sekilas di sini kita mengkaitkan dengan materi sebelumnya, biar mungkin mengulang sedikit ya, ahlan yang baru bergabung, selamat datang. Di sini tamrin, tamrin itu biasa kita kenal dengan istilah apa ya, latihan lah atau soal ya. Kalau dalam versi bahasa Indonesia kita, tamrin ya, latihan. Atau nanti bisa ada terkadang bahasa itu bukan tamrin, tapi tadribat misalnya. Sama ya artinya juga latihan. Tamrin dari kata marronah ya, yumarin. Nah, nanti mencari di kamusnya, ya kemarin kan sempat saya singgung ya, agar download kamus atau ya yang mau beli ya ahlan ya tidak wajib. Tapi ya tidak masalah juga ya, bagus kalau ada yang membeli ya, kamus fisik misalnya ataupun yang sudah punya. Nah, untuk mencari kalimat seperti ini maka nanti harus tahu dulu huruf inti daripada kalimat tersebut. Maka tamrin ini kan terdiri dari huruf ta, mim, ro, iya, dan nun. Ada 5 huruf ya kurang lebih. Huruf ta yang menjadi pemula. Tapi kita tidak akan mencari dia di huruf ta. Karena ta ini bukan huruf esensi ataupun bukan huruf dasar ya, bukan huruf inti daripada kalimat ini. Kita akan mencari dia dari huruf mim nanti. Karena nanti kalau kita menemukan kalimat seperti ini ya, ini kan bentuknya nanti masdar ya, nanti kita akan bahas juga. Kita akan mencari fi'il madhi daripada kalimat ini. Maka kita akan menemukan misalnya tamrin ini dia dari fi'il marronah. Nah, nanti baru cari di kamus kalimat marronah. Marrona yumarrinu tamrinan atau tamrinun ya. Nanti berarti kita mencari di bagian huruf mim. Nanti akan ketemu. Baik, nanti ya inilah sesi nanti khusus mencari di kamus. Nanti kita akan coba juga ya praktekkan. Kita fokus dulu ke materi yang ada di sini. Ntar. Baik, coba kita lihat ya. Kalau pertanyaannya menggunakan hamzah, ya, cara menjawabnya bagaimana kemarin? Kita lihat dulu gambar yang ada di samping kirinya. Ini kira-kira gambar apa? Kemudian lihat pertanyaannya. Ahada baitun. Ahada baitun apa artinya kira-kira? Bisa dinyalakan mikrofonnya yang tidak sedang berisik ya. Apakah ini rumah? Ini rumah. Ini apakah ini? Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Jawabannya La. Hadza masjidun. Hadza masjidun. la hada masjidun. Ya, baik. Sudah paham sepertinya. Coba kita lihat yang nomor 3. Ahada komisun. Apakah ini Baju. Baju. baju? Naam. Hadza Naam. qamisun. Had- Beneran, hadza qamisun. Naam hada komisun. Baik. Kita lanjut ya, sepertinya sudah pada paham semua. Selanjutnya, di sini tamrin yang nomor 3. Ya, tamrin yang nomor 3. Tugasnya apa? Iqra wa uktub atau iqra waktub. Ya. Iqra artinya apa? Ada yang Baca. tahu? Bacalah. Dan Uktub tulislah. dan Baca dan tulislah. tulislah. Ini sebenarnya tamrin ini nanti yang melatih kita agar membaca dan menulis, makanya tidak diharokati. Ya, nanti tugasnya diharokati dan ditulis ya. Ini latihan menulis juga. Sebenarnya kalau kita lihat kayak remeh ya, tapi penting juga nanti penulisan dalam belajar bahasa. Ya, agar tidak salah. Mungkin kadang orang banyak yang salah juga dalam penulisan khususnya hada. Kadang ada yang menulis seperti ini. Hada. Nah, ini salah penulisannya nanti karena penulisan yang benar seperti ini ya. Ada memang alif di atas seperti ini ya. Cuma penulisan yang masyhur haknya langsung nyambung ke zal.
Maka ya pentingnya nanti ya penulisan juga bisa nanti ditulis ya di bukunya masing-masing misalnya. Atau minimal ya diingat ya untuk tamrin yang ketiga. Kita lanjut di bawahnya. Nah ini sekarang pertanyaannya menggunakan man. Man hadza, kemudian ada tanda-tanya ya. Man hadza, jangan lupa ya kalau untuk bertanya itu dari kalau menulis itu di dalam bahasa Arab pakai tanda tanya yang seperti ini. Jangan lupa ditaruh di belakang. Ya, nanti akan terlihat ya bagus dan tidaknya atau benar dan tidaknya penulisan. Nah, di sini man hadza. Man ini digunakan untuk pertanyaan siapa. Man siapa. Berarti kalau siapa berarti yang ditanya orang ya atau manusia. Siapa. Nah, di sini berarti dia khusus yang berakal. Berarti man ini pertanyaan khusus berakal. Atau biasa kita kenal lil akil. Man ini lil akil. Khusus berakal. Berarti kita tidak bisa bertanya sesuatu yang tidak berakal dengan menggunakan man. Man hada qalamun. Salah berarti ya pertanyaannya. Karena qalamun itu dia tidak berakal. Berarti kita akan bertanya, berarti kita jawabannya kalau ditanya man hada, berarti manusia. Ya. Atau nanti malaikat bisa ya menggunakan man, atau ya Rasul, ya Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menggunakan man. Tapi benda-benda mati misalnya disebut dengan al-jamad ya dalam bahasa Arab itu tidak menggunakan man. Baik, langsung saja di sini man hada. Nanti dipraktekkan juga man hada. Man hada nanti tinggal diganti. Kalau ingin bertanya dia siapa tinggal diganti. Ya, man huwa misalnya. Siapa laki-laki itu? Man huwa. Siapa perempuan itu? Perempuan apa domirnya? Man? Iya. Iya. Ya, man hiya. Kasih tanda tanya kalau menulis ya. Kalau bertanya nggak perlu. Kalau mengucapkan nggak perlu ya. Man hiya. Siapa mereka laki-laki itu? Man? Manhum. Man hum. Siapa dua orang itu? Manhuma. Man huma. Ya, man huma. Siapa kalian berdua misalnya? Man? Man antuma. Man antuma. Ya, ini domir nanti dihafalkan ya. Sekalipun kita belum masuk materinya karena nanti penting ya untuk mengasah bahasa Arab. Oke, kita lanjut ya. Ini ada gambar juga. Ini memudahkan kita ya. Ini ada gambar seperti ini. Tentu kita sudah ada gambaran ya ini siapa. Man hada dijawab hada tabibun. Kira-kira tabib ini artinya apa? Dokter. Dokter. Ya, tabib ini dokter. Yang belum tahu bisa dicatat di buku catatannya tabibun. To, ba, ya, dan ba. Jangan lupa dikasih tanwin terakhir. Sebagaimana yang kita bahas, tanwin menunjukkan bahwa ini adalah kata benda. Ya. Tabibun atau isim ya disebutnya. Kemudian man hada waladun. Apa itu walad? Waladun Anak kecil. anak kecil ya. Laki-laki. Anak laki-laki boleh ya, anak laki-laki. Hada waladun, ini anak laki-laki. Ya, yang belum tahu bisa dicatat waladun. Pokoknya perbanyak kosakata, jangan lupa nanti dijadikan zikir aja. Maksudnya setiap hari ya dibaca, dilihat bukunya, mufradat-mufradat yang sudah kita pelajari, sudah lewati ya. Nanti nggak kerasa selesai kitab ini nanti sudah ratusan mufradat yang kita hafal. Man hada, ya, lihat di sini dia bawa tas ya.
dan juga lihat dari apa bajunya. Di sini man hada talibun. Kira-kira talib ini artinya apa? Talibun. Pelajar laki-laki. Pelajar laki-laki ya, bagus ya. Pelajar laki-laki. Kemudian ahada waladun. La, hada rajulun. Berarti rajulun ini artinya apa kira-kira? Laki-laki dewasa. Dewasa. Iya, laki-laki dewasa. Oke ya, kita sudah melihat ya, maka ini penting juga. Berarti ada perbedaan antara waladun dengan rajulun. Ya, ada perbedaan antara waladun dengan rajulun. Ya, anak laki-laki dan laki-laki dewasa. Kemudian di sini tabibun dokter dan di sini talibun pelajar laki-laki. Gitu ya. Jadi materinya tentang bertanya man hada, kemudian dilanjutkan dengan beberapa mufradat. Jangan lupa ketika pertanyaan menggunakan hamzah, maka jawab dulu dengan na'am atau la. Karena tidak sesuai, maka jawabnya la, kemudian dilanjutkan dengan jawaban yang benar. Kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Kita lanjut. Selanjutnya, ma hada ini sama ya. Kalau ma itu digunakan untuk yang tidak berakal, untuk benda, maka di sini ma hada jawabannya hada masjidun. Kalau man hada untuk berakal, maka di sini hada tajirun. Tajirun kira-kira artinya apa? Ada yang tahu? Pedagang, pengusaha. Tajirun pedagang, pengusaha. Oke, bagus ya. Tajirun pedagang. Hada kalbun. Ya. Hada kalbun. Apa kira-kira kalbun? Anjing. Anjing. Oke. Kita lihat ahada kalbun. La, La hada kitun. Ada Hmm. yang tahu artinya kitun? Kucing. Kucing. Kitun kucing. Ya, kitun kucing. Ya, yang yang belum tahu bisa dicatat ya untuk mufradatnya. Kita sudah mendapatkan mufradat tajirun, ya, pedagang atau pengusaha, kemudian kalbun, kemudian kitun. Hada himarun. Ya, himarun ya, pakai h ya. Himarun. Kira-kira apa ini himar? Keledai. keledai. Ya, keledai ya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya perumpamaan orang-orang ahlul kitab yang tidak apa memahami atau tidak mengamalkan kitab mereka bagaikan kama salil himari yahmilu asfara ya dalam surah Al-Jumu'ah. Ahada himarun, apakah ini himar? La, hada hisanun. Hisan kira-kira apa artinya? Kuda, Dewasa. Hison kuda ya, hison kuda. Hisonun kuda. Ya, ini kuda. Wa ma hada. Ya, nah bisa kita tambahkan waw juga, ya bisa kita tambahkan waw juga, dan biasanya ini kalau ditaruh di akhir misalnya, ketika tadi mahada misalnya, kemudian nanti wa mahada untuk pertanyaan pemungkas misalnya, dan apa ini ya bisa nanti ditambahkan, dan apa ini hada jamalun, apa kira-kira jamal? Unta. Onta. Ya, yang belum tahu bisa dicatat jamalun maknanya onta. Unta apa unta ya sama ya, unta ya, jamal. Kalau pakai alif itu tampan atau indah. Jamalun pakai alif ini beda artinya. Kalau jamal pakai alif ini indah atau tampan, jamal. Kalau nggak pakai alif seperti di sini ini artinya unta. Jangan sampai salah melafalkan dan juga menuliskannya. Kalau jamal ya, jamal beda ya.
Belum tahu bisa dicatat. Baik, kita sudah mendapatkan beberapa kosakata, alhamdulillah. Tinggal nanti dipraktekkan saja. Ya latihan saja sendiri. Hada tajirun. Ya, man hada tajirun misalnya. Hada kalbun, hada kittun, hada hisanun, hada jamalun. Ya, nanti dilatih seperti itu. Nanti akan terasa efeknya atau manfaatnya ketika kita nanti ingin menyusun kalimat-kalimat atau statement atau redaksi dalam bahasa Arab. Halan yang baru bergabung ya. Baik, selanjutnya ini materinya masih sama, cuma kita kembangkan dengan banyak nanti beberapa tambahan mufradat ya. Ma hada hada dikun. Ini dikun ya bahasa Arab. Dikun. Dikun itu apa kira-kira? Ayam. Ayam jantan. Ayam jantan ya. Dikun itu ayam jantan nanti. Kemudian man hada mudarrisun. Ya, mudarris. Kira mudarris itu artinya apa? Guru. Guru. Ya, mudarrisun itu guru. Dikun ayam jantan. Ahada komisun, apakah ini kemeja? La, hada mindilun. Apa kira-kira mindil? Sapu tangan. Sapu tangan. Ya, baik, sudah banyak mufradat yang kita bahas. Untuk latihan di tamrin selanjutnya, ini sama dengan tadi tamrin sebelumnya ya, adalah tentang iqra, membaca, waktub, dan menulis. Ya, ini coba ya. Coba gantian membaca. Siapa yang mau baca nomor 1 dulu? Kira-kira bacaannya apa? Nah, Ustaz, Ya, Nafida. boleh. Ya. Ma hadza qalamun. Oke, lanjut. Nomor 2. Ma hadza kalbun. Astagfirullah, hadza kalbun. Ada kalbun. Semangat ya, kalau semangat ini. Apa harus nggak pakai kacamata Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Ini kira-kira di haknya ini harokatnya apa? Maksudnya, Ma hadza yang nomor 1 Kak Ustaz. ya hak yang nomor 2 ya. Oh, yang kedua. Hadza kalbun. Hadza ya. Hadza. Hmm. Harokat Fathah saja. Harokat fathah fathah saja. alif kecil, Ustaz. Kasih salat Alif kecil, kecil. panjang. Itu kecil. Harokatnya. Ya. Yang baru bergabung juga bisa ini ya. Tadi saya jelaskan, haknya ini berharokat alif seperti ini ya. Bisa dilihat di atas. Alif kecil. Itu dari segi penulisan. Maka kalau pelafalan kita biasa memanjangkan. Hadza. Hadza. Kita harus satu alif ya. Tapi tidak menulis panjang seperti ini. Ini salah nanti ya. Penulisannya tetap nyambung, tapi ada alif. Ya, baik, kita lanjut. Nanti yang belum kebagian nanti bisa di tamrin selanjutnya. Baik, kita masuk ke ad-dar susani. Materi yang kedua atau pelajaran yang kedua. Di sini materinya dalika. Ada yang tahu mungkin artinya dalika? Itu. Itu ya. Yang belum tahu bisa dicatat. Dalika itu artinya itu. Berarti untuk sesuatu yang jauh. Ini masih sama isim isyarah ya, kata tunjuk. Maka kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat, maka dalam bahasa Arab juga ada hada ya. Sebelumnya kita bahas. Kemudian itu ya, untuk menunjukkan yang jauh. Orang Arab biasa menggunakan dalika. Penting ya, jadi nanti jangan ketukar. Kalau ingin menunjukkan sesuatu yang jauh, maka jangan pakai hada, tapi pakai dalika. Apa itu? Maka bukan mahada, tapi madalika nanti ya. Apa itu?
Bahasa Arabnya madzalika. Ini juga nanti bisa dikembangkan. Lamnya ini bisa nanti dihapus. Nanti ya, materi lebih lanjut. Bisa tinggal madakah saja nanti. Madakah itu boleh. Madakah. Ya. Atau terkadang nanti ya, hada juga digunakan untuk, atau dalika juga digunakan untuk sesuatu yang dekat misalnya. Nanti itu di pelajaran lebih lanjut ya. Kita fokus dulu. Apa ini? Apa itu? Dalika najmun, itu najm. Apa mufradatnya? Kosakata najm sebelumnya kita pernah bahas. Bintang. Bintang. Ya, yang belum tahu bisa dicatat. Najmun itu bintang. Hada masjidun, ini masjid, wadalika baitun. Ini ya. Ini yang lebih dekat ke kanan, berarti ini menggunakan hada ya. Yang sebelah kirinya ini kan lebih jauh dari sini ya. Berarti ini menggunakan dan. Berarti hada masjidun wadalika baitun. Oke ya, hada masjidun wadalika baitun. Ini masjid dan itu rumah. Hada hisanun wadalika himarun. Apa artinya? Ini kuda dan itu kedelai. Keledai. Astagfirullah. Keledai ya. Keledai. Oke. Adzalika kalbun, apakah itu anjing? La, tidak. Dzalika kitun. Kucing. Apa kitun yang baru bergabung? Kucing. Kucing, oke ya. Ma dzalika? Dzalika sarirun. Itu sarir, apa sarir? Ranjang. Sarir ranjang. Nah, nanti juga sama ya ketika kita ingin menanyakan siapa ini dan siapa itu. Bahasa Arabnya seperti ini. Man hada wa man dzalik. Ya, siapa ini dan siapa itu. Man hada wa man dzalik. Pakai tambahan waw ya. Nanti bisa untuk memperindah nanti susunan kalimat. Man hada wa man dzalik. Intonasi juga nanti ya, intonasi bertanya. Man hada wa man dzalik. Misalnya. Atau man hada wa man dzak, misalnya. Orang Arab biasanya juga seperti itu ya. Wa man dzak, lamnya tidak dibaca. Atau orang Arab juga kadang menggunakan di ya, menggunakan di dalam pelafalannya. Man di, ya, man di wa man dzak. Ya, seperti itu. Siapa ini dan siapa dia gitu. Siapa itu gitu. Man di wa man dzak. Nanti ya dalam pengembangannya kita fokus dulu ke bahasa Arab yang fushah seperti ini dulu ya. Hada mudarrisun wa dzalika imamun. Apa kira-kira artinya? Ini Hada guru dan ini imam. Oke. Ini guru dan imam. itu imam. Oke. Ma dzalika hajarun. Itu hajar. Apa hajar? Kira-kira? Batu. Batu. Oke ya. Baik, ini sepertinya sudah banyak kosakata semua ya, udah bagus. Hada sukarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu Oke, susu. sukar gula ya. Sukar. Laban susu ya. Yang belum tahu bisa dicatat. Ada kosakata sukar. Pakai tasdid ya kafnya ya. Sukar ya. Sukarun dan laban. Yang bisa dicatat nanti di buku catatannya. Gula ya untuk sukar, labanun untuk susu. Ya mungkin gambarnya kurang jelas ya ini ya. Kita nggak paham ini kiranya gelas nih. Ya. Maka nanti perlu juga kamus ya.
Karena kalau gambar juga susah juga mau gambar ya. Baik, kita lanjut ya. Untuk tamrin ini yang belum membaca silahkan bisa membaca ya. Kita coba ambil nomor 3 coba nomor 3 ya, yang mau membaca. Adzalika qitun la dzalika kalbun. Yang bagus ya, ahsanti. Adzalika qitun la dzalika kalbun. Apakah itu kucing? Tidak, itu anjing. Oke, satu lagi mungkin ada yang mau membaca nomor 4. Ma hadza hajarun. Oke. Ma hadza hajarun. Ya, apa ini? Ini batu. Baik, alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan. Di sini di terakhir kita diingatkan ada beberapa mufradat yang kita bisa ambil ya. Disebut dengan al-kalimatul jadidah. Kosakata baru ya. Al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Ya, ini bisa dicatat juga. Imamun, imam, hajarun batu, sukarun gula, labanun susu. Ya. Baik, kita lanjut. Nanti ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya. Ad-darsus salis, pelajaran yang ke-3. Ini juga nanti ya, angka-angka seperti ini juga yang nanti diingat ya. Salis itu berarti 3. Ad-darsu itu ya materi atau pelajaran. Di sini ada baitun, sudah kita ketahui tadi ya. Baitun artinya, qalamun juga sudah kita bahas artinya, kitabun juga, jamalun juga sudah. Ya. Tapi di sini di pelajaran atau ad-darsus salis, kita akan mendapatkan 2 sampel ya kalau kita lihat. Ada 2 titik seperti ini. Ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa ketika kita ingin menggunakan kalimat itu sebagai kalimat isim atau kata benda, maka kita memerlukan 2 media ya untuk mengungkapkannya, dan 2 media ini tidak bisa bercampur. Nah, harus kita pilih salah satu. Maka di sini ketika kita menemukan baitun, dia bertanwin. Dan di al-baitu dia tidak bertanwin tapi menggunakan al. Nah, ini yang disebut dengan 2 media yang tadi saya sebutkan. Nah, 2 media ini yang digunakan untuk menjadikan kalimat itu kalimat isim atau kata benda. Ya. Nah, dan 2 tanda atau 2 media ini tidak bisa bercampur. Artinya kalau sudah menggunakan tanwin, tidak boleh menggunakan al. Ketika menggunakan al juga tidak boleh menggunakan tanwin. Maka setiap kita menemukan al-kitabu, al-jamalu, al-baitu, al-qalamu tidak bertanwin. Di mana tidak bertanwinnya di harokat akhir tentunya ya. Ini patokannya kita di terakhir. Karena yang biasa ditanwin itu kan di terakhir. Ya, juga ketika sudah bertanwin baitun, qalamun, kitabun, jamalun itu tidak pakai al. Ya, tidak boleh al-baitun. Tidak boleh al-baitun. Ini salah ya. Di dalam penulisan, dalam pelafalan juga tidak boleh al-baitun, tidak boleh al-qalamun, tidak boleh al-kitabun, tidak boleh al-jamalun. Ya, harus baitun atau al-baitun. Qalamun atau al-qalam dan seterusnya ya, seperti itu nanti bisa. Pentingnya apa nanti ketika kita ingin merangkai sebuah kalimat, itu kita biasakan ya, kita biasakan nanti menyusunnya itu dengan format seperti ini. Ya, dengan format seperti ini. Kita lihat misalnya dalam jumlah ataupun kalimat misalnya al-qalamu maksurun ya, di sini al-qalamnya dia memakai al ya, al-qalamu, dan maksurunnya tidak memakai al tapi menggunakan atau memakai tanwin.
Nah, nanti formanya seperti itu ya, biasakan nanti ketika kita ingin menyusun ya dua kalimat yang ingin kita gabungkan, kalimat pertama ya sebagai nanti subjek yang kita ingin jelaskan, kemudian satunya sebagai penjelas nanti ya, sebagai predikat misalnya yang ingin kita jadikan hukum terhadap yang pertama ya. Ya, maka kita memerlukan susunan seperti ini. Coba kita lihat al-qalamu maksurun. Kita teliti dulu maksurun itu artinya apa? Biar lebih mudah. Ini ada gambarnya. Ada yang tahu maksurun pakai kaf. Rusak. Rusak ya, atau patah. Ya. Kolam itu ataupun pensil itu maksurun patah. Nah, di sini juga nanti ketika kita ingin menyusun seperti itu ya. Al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, al-mudarrisu waqifun. Lihat semua formatnya. Hampir sama. Kalimat pertama, ya, ini al-qalamu, al-babu, al-waladu, al-mudarrisu. Semuanya menggunakan al. Ya, semuanya menggunakan al. Ya. Kalau kita bisa terjemahkan, ini kita terjemahkan adapun. Adapun pensil, adapun pintu, adapun anak laki-laki, adapun guru laki-laki, maksurun itu. Nanti biar memudahkan kita. Ya. Jadi fungsinya kalimat kedua ini untuk menjelaskan kalimat pertama. Dan formatnya kalimat kedua ini tidak pakai al. Ya. Tidak boleh al-qalamu al-maksuruh nanti. Karena beda lagi nanti artinya. Kalau kita pakai al di kalimat kedua, al-qalamul maksuruh, nanti penerjemahannya juga akan berbeda. Maka ya kalau menginginkan kita adapun pensil maksurun itu patah misalnya. Maka kita akan menggunakan kalimat yang pertama menggunakan al, yang kedua tidak menggunakan al. Menggunakan tanwin. Adapun pintu maftuhun itu terbuka. Ya, maftuhun terbuka ya, bagi yang belum tahu bisa dicatat. Al-waladu ya, kita pakai adapun dan itu dulu ya biar mudah nanti dalam penerjemahannya. Ya, diingat ya. Ini bisa kita kenal nanti formatnya itu dalam ilmu nahwu ya. Nanti dikenal dengan istilah mubtada dan khobar. Mubtada plus khobar. Mubtada itu di kalimat pertama, khobar itu di kalimat kedua. Ya. Kalimat pertamanya disebut mubtada sebagai pengawal ya, pemula dalam sebuah redaksi. Khobar sebagai berita, sebagai hukum yang akan disematkan kepada mubtada tadi. Jadi masing-masing memiliki keterkaitan. Ya. Khobar tanpa mubtada juga tidak jelas. Maksurun misalnya. Apa yang maksur? Apa yang patah kan nggak jelas. Begitu juga al-qalamu saja dengan tanpa khobar, dengan tanpa maksurun. Pensil. Kenapa pensilnya? Kan masih timbul pertanyaan. Nah, dua kalimat ini saling melengkapi dan membuat sebuah jumlah, sebuah redaksi yang lengkap. Adapun pensil itu patah. Mungkin orang sudah paham dari dua kalimat ini ya. Itu ya. Nanti dalam penyusun juga seperti itu. Nanti tinggal diganti. Ya. Air, adapun air itu banyak. Apa bahasa Arabnya? Air. Ada yang tahu? Al-ma'u. Al-ma'u misalnya ya, air ya. Al-ma'u banyak apa bahasa Arabnya? Katsirun. Ya, nanti penulisan juga seperti itu. Kalimat pertama pakai al, kalimat kedua pakai tanwin. Ya, kita cari dulu kosakatanya di dalam kamus ketika kita ingin menyusun, baru kita tambahi kalimat pertamanya pakai al, kalimat keduanya pakai tanwin. Ya. Itu nanti akan kerasa ya, kalimat-kalimat seperti ini nanti akan kerasa ketika kita ingin menyusun redaksi panjang nanti. Kalau tidak dari yang pendek dulu nanti kita akan bingung ketika ingin menyusun yang lebih panjang. Pokoknya bikin dua dulu seperti ini ya, sebanyak mungkin nanti. Pakai semua kosakata yang pernah kita pelajari misalnya. Unta itu besar misalnya, atau adapun unta itu besar. Apa bahasa Arabnya unta? Al-jamalu. Al-jamalu. Ya, al-jamalu. Al-jamalu. Besar. Apa besar? Kabir. Ya, besar kabir.
Ya. Adapun unta itu besar. Ya. Kita pakai istilah adapun dan itu dulu ya biar jelas. Adapun itu untuk menunjukkan mubtada tadi yang saya sampaikan. Biasa orang-orang pesantren itu biasanya mengartikan dengan adapun untuk mempermudah sebenarnya. Ya. Sedangkan itu untuk menunjukkan khobarnya. Ya, untuk menunjukkan khobarnya. Bahkan di pesantren-pesantren itu biasanya kalau memaknai itu nggak dikasih arti. Biasa mereka cuma menggunakan simbol. Kalau mubtada itu tinggal dikasih tanda mim seperti ini. Di atasnya mim. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab mungkin ya anak-anak pesantren itu tandanya cuma mim doang seperti ini. Mufradanya sudah mereka hafal, cuma ditandai mim. Itu kalau orang yang tidak tahu mungkin bingung ini apa kok dikasih mim kayak gini miring misalnya. Kemudian khobarnya itu cuma dikasih tanda kho seperti ini. Nah, itu menandakan bahwa ini susunan mubtada khabar dan ketika kita mengungkapkan ya seperti itu panjangnya. Adapun unta itu besar. Ya, dan begitu seterusnya. Ini penting ya. Ini mungkin ya tambahan materi ya, sekalipun ini tidak ada di kitab tapi ya ilmu juga kalau kita lihat ya. Al-babu maftuhun, pintu terbuka. Atau adapun pintu itu terbuka. Selanjutnya al-waladu jalisun, sama ya formatnya. Kalau kita tadi sudah paham, maka nanti tinggal melanjutkan dan tinggal memahami artinya saja ya, tinggal dikiaskan. Al-waladu jalisun. Jalisun artinya jalisun duduk. Kursi. Duduk ya. Duduk. Wal mudarrisu waqifun. Waqifun. Kalau qaimun apa artinya qaimun? Berdiri. Berdiri ya. Ini nanti sinonim ya, sinonim nanti. Waqifun itu biasa juga digunakan ya oleh orang Arab untuk mengungkapkan qaimun. Waqifun ya, waqif. Atau bisa juga diartikan stay ya, atau berada. Ya, waqif, saya berada atau ada ya. Al-mudarrisu waqifun, al-mudarrisu qaimun misalnya. Nanti banyak ya sinonim-sinonim juga dalam bahasa Arab. Seperti al-jamal ini kan banyak sekali nanti sinonimnya. Unta itu nanti bahasa Arabnya banyak. Ada nanti ibilun, ya. Juga nanti onta. Ada nanti terkadang naqotun, ya. Naqoh itu juga nanti ya unta ya. Dan seterusnya nanti. Ya. Selanjutnya, nah ini kita di nomor 1 sampai nomor 10 ya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Apa kira-kira artinya? Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Adapun kitab itu baru dan bolpen itu Ulama. lama. Ya. Lama atau tidak baru ya. Bahasa Indonesia lainnya ya. Jadi jadid itu lawan katanya atau ya antonimnya itu nanti ada qadim ya. Tidak baru qadimun bahasa Arabnya. Ya, Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Lihat formatnya sama dengan format yang tadi kita bahas ya. Ini per 2 kalimat dulu ya, per 2 kalimat. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Ini juga kalimat pertama, ini kalimat kedua. Formatnya sama. Kalimat pertama menggunakan al, kalimat kedua menggunakan tanwin. Pertama al, kedua tanwin. Ya. Nanti bisa dilihat lagi ya. Al-kursiyyu maksurun, sama tadi artinya ya. Kalimat pertama al, kalimat kedua tanwin. Al-ma'u baridun. Oh ini ke samping ya, bukan ke bawah. Al-himaru sogirun. Al-himaru sogirun. Himar tadi sudah kita ketahui artinya keledai. Ya. Pakai al, yang kedua pakai tanwin. Al-hison ya, kabirun. Pakai al, pakai tanwin. Al-mindilu wasihun. Ini wasihun belum kita bahas artinya apa? Wasifun kotor. Kotor. Ya, bagi yang belum tahu bisa dicatat. Wasihun pakai kho ya, itu artinya kotor. Al-mindil sapu tangan ya, wasihun itu kotor.
pakai al, pakai tanwin. Al-qamaru jamilun. Ya, al-qamar apa artinya? Bulan. 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 Bulan ya, atau rembulan ya. Jamilun, Bagus. Indah. bagus atau indah. Ya, bagus atau indah. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Ini ya, nanti ditulis lagi ya, mungkin tidak jelas ya. Ini khafifun ya, seperti ini tulisannya kha, fa, kemudian iya ya. Iya, ini titik dua. Kemudian fa bertanwin. Khafifun. Khafifun. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Batu sakilun. Apa sakilun? Berat. Berat. Sakilun berat. Ya. Wal waraku kertas. Ya. Warak itu kertas, yang belum tahu bisa dicatat. Khafifun. Khafifun apa? Ringan. Ringan. Ya, ingat ya, bahasa Arabnya berat, sakilun. Bahasa Arabnya ringan, khafifun. Ya, berat, sakilun, ringan, khafifun. Ya, itu nanti ini sudah berapa banyak mufradat yang sudah kita dapat pada pagi hari ini ya. Kemudian al-ma'u baridun, kita selesaikan dulu ke bawah ya, terlanjur ini. Al-qamisu nadhifun. Nadhifun kira-kira apa? Bersih. Bersih. Oke ya, nadhifun bersih. Al-ma'u baridun, baridun kira-kira artinya Dingin. dingin. Ya, baridun dingin. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu Dekat. 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 Ba'idun Jauh. jauh. Al-labanu harun. Ya, susu itu harun Panas. panas. Oke ya, ini sudah bagus ya, sudah paham semua. Yang belum membaca, coba dibaca. Coba saya pilih di sini kalimat yang saya garis bawahi. Apa kira-kira harokatnya? Ada yang menjawab? Komisun. Oke, satu lagi coba. Ini ya, apa kira-kira? Ini sudah ada bocoran itu di huruf awal. Kelihatan nggak kira-kira? Himar. Himarun ya. Jelas nggak apa perlu ini? Oke, memang tulisannya kecil tadi ya. Ini nanti dilatih ya. Nanti dilatih sambil baca-baca sendiri. Ini juga nanti melatih kita ya dalam membaca kitab atau tulisan yang tidak berharokat. Kalau kita tidak latih dari hal kecil seperti ini, nanti kita akan kebingungan. Ini kan kita bisa baca beberapa versi kan ya. Ini bisa kita baca al-maktabu, bisa dibaca al-miktabu misalnya, atau al-maktibu misalnya, ya, atau al-maktabi, ya, al-maktaba. Banyak ya bacaan yang bisa kita baca. Tapi yang mana yang benar? Nah, itu nanti ya tadi kita sudah pelajari bahwa bacaannya adalah al-maktabu maksurun. Ya. Nanti latihan membaca ya, baca terus nanti akan terbiasa. Jadi gak kaget nanti ketika melihat tulisan yang tidak berharokat seperti ini langsung nanti bisa membaca. Al-maktabu maksurun, al-mudarrisu jadidun, al-qamisu wasikhun, al-labanu baridun, al-masjidu maftuhun, al-hajaru kabirun, al-labanu baridun, wal-ma'u harun. Jangan lupa ditasydid tadi ya. Al-imamu jalisun, wal-mudarrisu waqifun, al-qamaru ba'idun, al-mindilu nadhifun.
Nah, ini mungkin hal kecil ya, tapi kalau kita nanti apa istiqomahkan, ya, membaca dan terus mengingat, nanti akan terasa manfaatnya ketika kita ingin menyusun kalimat. Di sini imla'il faraq fima yali biwad'il kalimatil munasibah minal kalimatit tadi. Apa kira-kira ini perintahnya tentang apa? Imla'il faraq. Imla itu apa? Ada yang tahu? Baca. Imla itu isi ya. Imla itu isi. Al-faraq itu yang kosong. Isi yang kosong. Fima yali. Nah, ini ya. Yang ada di bawah ini ya. Apa yang akan datang. Fima yali. Nah, ini nanti bahasanya bagus ya untuk melatih. Imla'il faraq fima yali. Ini nanti bagi yang guru juga bisa nanti memerintahkan ke siswanya. Ya apa? Ya tolib misalnya. Atau ya ikhwan. Ya akhwat misalnya. Apa biasa manggilnya. Imla'ul faraq misalnya kalau orang yang banyak nanti ya. Imla'il faraq fima yali. Ya. Atau imla'il faraq. Ya. Fima ala saburah misalnya. Yang ada di papan. Ya. Atau fi kutubikum misalnya. Yang ada di kitab kalian. Ya, nanti kita akan juga latihan ya. Latihan nanti berkomunikasi langsung dengan bahasa Arab nanti ya. Kita perbanyak dulu mufradat ya, dan juga materi. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ya mungkin banyak menggunakan bahasa-bahasa pengantar dengan menggunakan bahasa Arab. Tujuannya agar bisa berkembang. Nanti biar terbiasa mendengarkan ya kalimat-kalimat langsung berbahasa Arab. Biwad'i, wad'i itu dengan menaruh ya, atau meletakkan kalimat al-munasibah. Apa kira-kira munasibah? Sesuai. Munasibah itu sesuai. Ya, sesuai. Atau yang cocok. Ya, isi yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang sesuai minal kalimat italia dari kalimat-kalimat berikut. Talia berikut. Mana kalimat berikutnya ya ini ya. Ini kalimat-kalimat. Jadi kita disuruh memilih. Ini ada 6 ya. Ada 6 nomor yang di situ kosong ya. Kalau kita lihat ya. Di kalimat keduanya kosong. Ini kan kalimat pertama. Kalimat pertama menggunakan al semua. Maka kita butuh kalimat kedua yang menggunakan tanwin. Nah di sini sudah disediakan. Cuma yang cocok yang mana kira-kira. Kita coba dari nomor 1. Kira-kira dari 6 kosakata ini mana yang cocok disandingkan dengan al-hajar. Mana kira-kira? Al-hajaru Saqilun. sakilun. Oke, al-hajaru sakilun. Kita turunkan. Al-qamaru, rembulan. Kira-kira apa yang cocok? Rembulan itu apa? Jamilun. 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 Rembulan itu jamilun, indah. Ini ke samping ya, saya lupa terus ke bawah. Al-babu, pintu itu apa kira-kira? Maftuhun. 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 Al-waraku, kertas itu Khafifun. khafifun ya. Khafifun, ringan. Al-mindilu, sapu tangan itu Wasikhun. wasikhun, wasikhun ya. Terakhir berarti al-laban, sisa apa? Harun. Sisa harun ya. Sisa harun. Oke, sisa 8 menit. Kita apa? Untuk sesi tanya jawab ya, tafadhol. Yang terakhir tadi artinya apa, Ustaz? Apa? Yang terakhir yang mana? Yang harun. Harun Yang itu panas sebelum kata sebelumnya tadi. Al al-labanu.
Alabanun. Laban Alabanun. itu susu. Oh. Ya. Susu itu ya, tafadhal. Ada yang mau sharing mungkin kesulitan atau apa boleh ya. Kita adakan sesi 7 menit untuk ini ya, biar lebih tahu kondisi-kondisi antum atau antuna sekalian. Baik, itu ya. Jadi kira-kira ini sudah punya kamu semua apa tidak? Di ini saja aplikasi ya, minimal aplikasi nanti jadi untuk mempermudah nanti dalam penyusunan kalimat, dalam menerjemahkan juga ya. Sekalipun mungkin sekarang sudah canggih ya, sudah ada Google Translate misalnya, ataupun AI dan segala macam ya, sebenarnya sudah banyak yang memudahkan kita, tapi berbeda ya, berbeda ketika kita mempelajari dengan menggunakan metode-metode yang memang diajarkan oleh para figur-figur ya, tokoh-tokoh kita sebelumnya, dengan mesin buatan ya, yang tentunya itu nanti akan berbeda juga. Nanti bisa dilihat ya hasilnya. Jadi lebih indah ketika kita bisa nanti menyusunnya sendiri dengan menggunakan ilmu nahwu shorof, ilmu balaghah, ya, ilmu mantik nanti ya, ilmu kalam dan begitu seterusnya, nanti ilqa ya dan seterusnya. Nanti akan berbeda kesan dan juga hasil. Itu nanti ya, maka akan berbeda nanti bahasa Arabnya, bahasa Arab yang dia nanti dapat dari terjemahan dengan bahasa Arab yang dia memang belajar ya dari awal, dari step by step seperti ini ya, nanti akan terlihat perbedaannya dari segi keindahan nanti susunannya. Terus bagaimana yang saya rasakan dalam belajar bahasa Arab. Baik, 4 menit lagi sebelum kita tutup. Itu ya, materinya banyak banget ya pada kesempatan pagi hari ini. Tinggal nanti diulang-ulang bagi yang tadi telat ataupun yang tidak fokus atau mungkin yang sibuk ya kebetulan. Nanti bisa diulang lagi ya materinya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Ini belum ada grup ya. Nanti semoga cepat ya dibuatkan. Saya sudah request ya ke adminnya. Mungkin masih ada kesibukan. Nanti insya Allah kita akan tingkatkan juga nanti ya efektivitas nanti di kelasnya dengan menggunakan grup ya. Kita akan banyak di situ sharing-sharing ya, jawab dan seterusnya. Ya, nanti juga perbanyak membaca buku-buku yang yang lain juga nanti akan membantu juga ya. Jadi jangan puas dengan satu guru, jangan puas dengan satu ilmu, jangan puas dengan satu kitab saja, nanti dikembangkan sendiri ya. Karena sebenarnya akan kembali ke masing-masing sejauh mana kita menginginkan peningkatan pada diri kita, sebenarnya akan nanti kembali ke diri kita sendiri sesuai usahanya. Makanya pepatah Arab itu bilang biqadril kaddi tuktasabul ma'ali ya, sesuai dengan kecapean ataupun susah payah seseorang,
itu tuktasabu, diperoleh al-ma'ali, derajat yang tinggi. Ya, maka derajat yang tinggi itu ya tidak akan didapatkan dengan ya leha-leha, ya, atau ya tidur-tiduran, atau mungkin males-malesan, ya, seperti itu. Pepatah lain mengatakan, ya, laukan al-ilmu yudraku bil muna maka fil bariyati ya ma yabqa fil bariyati jahilun. Ya, seandainya ilmu itu bisa didapatkan hanya dengan angan-angan, maka tentunya tidak akan tersisa di muka bumi ini orang yang bodoh. Artinya kita dituntut untuk berusaha. Makanya kita itu di apa? Disebutnya talibul ilmi, ya, atau talibatul ilmi, atau tullabul ilmi, atau talibatul ilmi, pencari. Ya, maka ilmu itu harus dicari, ya, bukan menunggu. Ya, maka penting nanti ya mencari sekalipun nanti tidak ada kelas, ya nanti dicari. Nah, saya pengen paham benar-benar bahasa Arab, ya berarti saya harus berusaha, saya harus ngafalin kosakata, saya harus mendengarkan rekaman, saya harus belajar, saya harus menyusun kata dan seterusnya. Ya karena ya mencari ya seperti itu. Namanya mencari kan berarti ya kita harus capek. Berbeda dengan menunggu. Ya kalau menunggu mungkin ya tinggal diam saja datang sendiri. Ya, itu saja dari saya, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang mungkin ini, ya, atau mungkin penjelasan yang kurang detail atau semacamnya. Ini saja pada kesempatan pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Allah.